Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam Kamis hari ini kita kembali mengadakan kegiatan Muzakaratul Ilmiah, yang dimana kegiatan Muzakaratul Ilmiah pada malam ini akan diisi oleh dua guru kita yang mulia ini. Nah, ngaran dua guru kita yang mulia ini, yang pertama ada Guru Muhammad Fajar Ismail. Sidini sekarang Sidin sudah duduk di kelas 2 aliyah. Berarti Sidini lawas benar sudah di pondok nih. 4 tahun sudah. Malam ini Sidin hendak membacakan kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang bertema ilmu tauhid, yang bertema ilmu tasawuf. Jadi malam ini Sidin hendak membacakan kitab tasawuf, mengajarkan kita semua tentang akhlak-akhlak di kehidupan sehari-hari kita. Adapun guru yang kedua ini ada duduk di sebelah kiri Guru Fajar, ngarannya Guru Dika Maulana. Sekarang Sidin ini duduk di kelas 1 aliyah. Malam ini Sidin akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam siapa guru? Karangan Asy-Syaikh Burhanul Islam Az-Zanuji, yang bertema ilmu apa guru? Nah, yang bertema ilmu tasawuf juga. Jadi malam ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Mari kita mulai dengan guru yang pertama, Guru Muhammad Fajar Ismail. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram, khususan ila musannifi hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, wa ila masyaikhina wa walidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita kawa berkumpul kembali pada malam Kamis ini, yang mana tadi sudah disebutkan MC kita, yaitu bersama-sama kita mengkaji kitab, bersama-sama kita Mudzakaratul Ilmiyah, kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, melanjutkan pembahasan semalam tentang pentingnya kita menjaga waktu dengan cara mengisi dengan amal-amal kebaikan. Sembarang aja semalam tuh apapun amal kebaikannya, misalnya kayak membaca Al-Quran, berwirid, ataupun sembahyang, asal waktu kita tidak sia-sia dengan hal-hal yang melalaikan. Supaya apa? Supaya waktu kita berberkah. Sampai mana terakhir? Wala yang bagi itu kah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wala yang bagi, dan kada seharusnya, antastaghriqa, bahwa menghabiskan engkau wahai bubuhan pondokan jami'a awqatika, akan seluruh waktu-waktu engkau. Dengan apa? Biwirdin wahidin, dengan satu wirid sahaja. Wa in kana, sekalipun adalah dia wirid, afdalal awradi, sepaling afdal di antara wirid-wirid yang lain, seumpamanya, masalan seumpamanya. Fayafutuka bidzalika, maka luput engkau wahai bubuhan pondokan, bidzalika, dengan sebab demikian itu,
menghabiskan seluruh waktu hanya dengan satu wirid. Luput dari apa? Dari barokatu ti'dadil auradi, keberkahan berbilangnya wirid-wirid, wat tanaquli, dan berpindah pihak padanya wirid-wirid. Fa inna, maka sungguh, likulli wirdin, bagi setiap wirid itu atharon, ada memiliki pengaruh fil qalbi, di dalam hati, wa nuran, dan ada memiliki cahaya, wa madadan, dan pertolongan, wa makanatan, dan kedudukan, minallahi, di sisi Allah, laisa li ghairihi, yang tidak dimiliki bagi selain wirid. Maksud musannif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan mengucapkan la yang bagi kada sepantasnya. Maksud sidin itu ialah bukan berarti kita kada boleh menghabiskan waktu-waktu kita cuman dengan satu wirid saja. Alangkah baiknya kita menghabiskan waktu-waktu kita itu dengan bermacam wagai wirid. Sekalipun yang dengan berbagai macam wirid-wiridan, supaya apa? Supaya kita itu tidak cuman mengamalkan satu wirid aja gitu, supaya dapat keberkahan wirid-wirid yang lain. Karena setiap wirid itu ada manfaatnya masing-masing, ada keberkahannya masing-masing, dan ada fadilahnya masing-masing. Wirid itu mun kita ibaratkan bagaikan obat. Misalnya nih, paracetamol tuh obatnya untuk penyakit sakit kepala, atau Mixagrip obatnya untuk pilek misalnya, atau banyak lagi. Sama juga kayak wirid. Wirid itu ada yang kegunaannya sagan, misalnya mendatangkan rezeki, atau yang lainnya mengobati hati, ya bujur, menenangkan hati. Banyaklah wirid. Mun kita contohkan tuh misalnya kayak Ustadz Sahe semalam tuh. Meskipun Ustadz Sahe ini sangat suka dengan hizib bahar, bukan berarti inya harus membaca wirid itu aja. Ada kalanya harus berganti wirid yang lain. Apa seharian membaca hizib bahar misalnya, bukan berarti membaca satu wirid itu kada bagus gitu nah. Bagus sih bagus, karena itu menunjukkan bahwa diri kita ini tugul dalam mengamalkan wirid tersebut. Tapi alangkah baiknya kita memiliki banyak wiridan supaya kita dapat banyak juga manfaat wirid-wirid yang lain. Wa aidon, dan juga idza, apabila intaqalta, engkau berpindah wahai pondokan, minhu, daripadanya satu wirid, ila wirdin, kepada wirid yang lain. Aminta, niscaya engkau selamat, bizalika, dengan sebab demikian itu, berpindah dari satu wirid kepada wirid yang lain, minas saamati, daripada rasa bosan, wal kasali, dan rasa malas, wa minat dojri, dan daripada rasa jenuh, wal malali, dan rasa letih. Qala, berkata Ibnu Atha'illahi Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Apa kata sidin? Yaitu lamma, manakala alima, mengetahui al-haqqu, oleh hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, minka, daripada bubuhan ikam, wahai pondokan, wujudal malali, terdapat rasa bosan. Lawana, niscaya Allah mewarnai, menghiasi, laka, bagi engkau, at-ta'ati, akan berbagai macam ragam ibadah atau ketaatan. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Atha'illahi
Athaillah Asy-Syadzili ini mun kita ibaratkan tuh kayak guru di pondok nih atau guru-guru di luar sana yang sering mengubah tata cara belajar, metode belajar. Karena guru ini yang paling paham dengan muridnya. Misalnya muridnya merasa bosan, pasti sidin ubah metodenya supaya muridnya tidak lagi merasa bosan. Kayak itu dua, Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam wirid supaya hamba ini tidak merasa bosan dengan satu wirid saja setiap harinya. Jadi hamba ini bisa mengamalkan berbagai macam wirid supaya tidak bosan. Wa'lam dan ketahuilah olehmu wahai pondokan, anna bahwa lil auradi bagi wirid-wirid itu asaron, ada memiliki pengaruh kasiron yang sangat besar, fi pada tanwiril qalbi, menerangi hati, wadabtil jawarihi dan mendisiplinkan anggota badan. Walakin dan akan tetapi la yazharu, kada bakalan nampak dia pengaruh, wa yata'aqqadu dan kada bakalan kuat dia dampak yang besar tadi, illa kecuali indal muwadzabati, dengan cara mentekunkan atau mengistiqomahkan, watikrari dan dengan cara mengulang-ulang, wa fi'li kulli wirdin minha dan mengerjakan setiap wirid daripadanya, fi waqtin yakhussuhu pada waktu yang telah ditentukan. Maksud musannif Al-Habib Abdullah bin Alwi adalah, misalnya nih, kita contohkan aja di sini. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari di pondok kita. Misalnya kayak Abu Hanikam tuh olahraga tuh nah setiap pagi. Misalnya kalau Ika Bu Hanikam olahraga sehari, misalnya sehari ini olahraga, besoknya libur, besoknya libur lagi, besoknya libur. Pokoknya misalnya seminggu sekali, kada bakalan terasa manfaat dari Bu Hanikam olahraga itu kecuali dengan tekun, dengan sering diulang-ulang. Dan setelah diulang-ulang itulah barulah terakhir lahir yang namanya manfaat, seperti tubuh kita mulai merasa sehat, mulai merasa bugar ataupun semacamnya. Fa in lam takun, maka jikalau lam takun engkau bukanlah mimman termasuk orang yang yastaghriqu menghabiskan jami'a sa'ati lailihi seluruh waktu malamnya, wa naharihi dan siangnya, biwadhaifil khairati dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Faja'al maka jadikanlah laka bagi engkau auradan akan wirid-wirid tuwazibu yang engkau tekuni, yang engkau tuguli alaiha atasnya wirid-wirid, fi awqatin makhsusatin pada waktu-waktu yang tertentu, wa taqdiha dan engkau kodok akan wirid tadi mahma kapanpun fatatka engkau terlewat, lita'tada supaya terbiasa an-nafsu oleh diri al-muhafadzata akan memelihara atasnya wirid-wirid. Penjelasan ini sama aja kayak penjelasan yang sebelumnya di pertama kali ulun mengisi, yaitu orang ini memiliki kesibukan masing-masing. Kadang setiap orang tuh kawa menghabiskan waktunya dengan cuman berwirid. Ada yang harus bekerja, ada lagi yang harus
Ada yang harus banyak lah banyak kegiatan. Kata Ujang memancing ya. Kada semuanya orang tuh bisa berwiritan. Akan tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan sama sekali wirid tersebut. Ada kalanya kita harus berwirid juga dengan cara kita jadwalkan. Supaya apa? Supaya diri kita ini terbiasa menjaga wirid-wirid dan jangan sampai ketinggalan amalan kebaikan. Wa mata dan manakala ayisat merasa putus asa minka daripada engkau an nafsu oleh hawa nafsu. Annaka bahwasannya engkau la tasmahu engkau tidak akan pernah rela bitarki dengan sebab meninggalkan auradika wirid-wirid engkau hatta sehingga tatadarokaha engkau pasti memperbaiki atau menyempurnakan bil qodoi dengan cara engkau memperbaiki wirid tadi bil qodoi dengan cara mengkodoknya mata setiap kali fatat engkau terlewat badarta engkau bersegera ila fi'liha kepada mengerjakannya wirid fi awqatiha pada waktu-waktunya. Kita mun terbiasa menjaga wiritan, mun kita sering menjaga wiritan tuh nanti ada kalanya hawa nafsu kita ini mengalah lawan diri kita. Karena apa? Karena hawa nafsu kita ini yakin sudah kalau kita kada berwiritan pasti kada bakalan dituruti kemauan hawa nafsu ini. Mun kita meninggalkan wirid-wirid itu pasti langsung kayak refleks itu mengkodok wirid-wiridan tersebut. Waqad dan sungguh qala berkata Sayyidi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu anhu man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang kada memiliki lahu baginya seorang tadi wirid fahuwa maka dia itu qirdun sama aja kayak monyet. Ujar Syekh Abdurrahman orang yang kada punya wirid itu sama aja kayak monyet. Kenapa sama? Kada tahu karena orang kada mencari filosofinya di sini. Waqala dan berkata ba'dul arifin sebahagian ulama al-arif billah yaitu apa ujar mereka al-waridatu segala yang datang maksudnya ialah seperti ilham, cahaya, ketenangan. Bukan ilham ini, ilham dari Allah. Pokoknya yang manfaat dari wirid tadi itu seperti bercahaya dalam hati atau membekas dalam hati, itulah makna al-waridat. Al-waridatu segala yang datang tadi min haisul aurat daripada sekira-kira kita berwiritan. Jadi mun wiritan kita bagus, insyaallah al-waridat itu pasti ada. Misalnya kayak hati kita ini tenang, hati kita ini merasa tentram, kada gelisah. Itulah faman maka orang yang lam yakun tidak ada lahu baginya wirdun wirid fi zahirihi pada zahirnya seorang lam yakun lahu tidak ada baginya waridun warid yang mendatang fi sarairihi pada batinnya. Faslun bermula ini yaitu suatu fasal. Wa alaika dan lazimilah atas engkau bil qasdi dengan bertujuan waluzumil wasti dan melazimi pertengahan
min kulli amrin, daripada setiap perkara. Wa khuz, dan ambillah olehmu, oleh kalian, minal a'mali, daripada amal-amal, ma tutiku, apa yang kalian sanggup, al mudawamata, akan mengekali, alaihi, atasnya amalan. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali, sepaling dicintai amalan, ilallahi, kepada Allah, adwamha, yaitu amalan yang mengekali seseorang hak atasnya amalan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, khuzu, ambillah kalian, minal a'mali, daripada amalan-amalan, matutikun, apa yang kalian mampu kerjakan. Fa innallaha, maka sungguh Allah, la yamallu, tidaklah Allah merasa bosan, hatta, sampai tamallu, kalian yang merasa bosan. Ujar Nabi, kita ini beramalan itu kadosah banyak-banyak, yang penting kita kawal mengekalinya. Bukan berarti kita tuh cukup satu amalan aja gitu, nah setiap harinya tetap harus beda-beda, yang penting istiqomah dalam mengamalkan tersebut. Wa min sya'ni syaitani, wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya itu saja yang dapat ulun sampaikan. Pasti banyak kekurangannya, soalnya ulun kada berpenjelasan malam ini. Padahal rencana hendak baca terus saja, Bang, supaya lakas tamat. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Pasti banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Guru Fajar telah mengajarkan kita tentang pentingnya membaca wirid. Pelajaran ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa wirid itu penting. Ya kalau junilah wirid itu dilancari juniai. Apa tadi jar Guru Fajar tadi itu? Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak ada baginya wirid itu, maka dia itu bagaikan seperti monyet. Lanjut kepada guru yang kedua, Guru Dika Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlil ilmi binuril fahmi wa fataha li arbabit ta'allum abwabal hikmah wal ma'rifah wa ja'ala husnal adab miftahan likulli khair wa babahul awsa' ilal fallahi wassaddad. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma afada minan ni'am wa ma basata minal mannan hamdan yaliku bijalalihi wa kamalihi wa yazidu taliba rusukhan wal muta'allima taufiqan wa fahman. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin
qudwatil muallimin wa imamil mutaaddibin alladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mualliman wa ala alihi wa ashabihi alladzina hamalu nural ilmi fa ahsanul adaba ma'a rabbihim wa ma'a nabiyyihim wa ma'a masyayikhihim wa ma'a kutubihim fasaru a'lamal hidayah manabi'as saddad war rasyad amma ba. Alhamdulillah, akhirnya pada malam ini kawajua ulan maju kaibuhannya. Seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi, ulun akan membacakan kitab Ta'limul Muta'allim. Ulun baca matannya aja. Karya Asy-Syaikh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zurnuji atau bisa dibilang Az-Zarnuji. Sidin bermazhab Imam Hanafi. Langsung aja ulun baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa bosan ulun lah baca bismillah terus. Baca bismillah. Bosan bahas basmalah. Buannya kan kemarin mulai jaki bahas basmalah. Bis itu guru Adul Ripal, guru Ripal, terus guru Adul, guru penyempurna tuh. Bis itu guru siapa lagi kemarin bahas? Banyak yang bahas basmalah lah. Jadi ulun bahas alhamdulillah aja gini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah di situ ujar guru penyempurna. Guru pret kah jawabannya aja? Ujar Sidin, alhamdulillah itu alif lam. Alif lamnya alif lam apa guru ai? Lil istighraq jasidin jah. Lil istighraqil afrad. Untuk menghabiskan individu-individunya. Maksudnya ujar Sidin kemarin tuh alhamdulillah di situ sudah dapat mencakup semua pujian kepada Allah. Kayak mana si Patur biasanya berdoa muji-muji Allah Ta'ala semoga dapat bini yang solehah aja. Saban malam sembahyang terus Sidin. Lawan siapakah? Lawan kaum muslim kah? Alif lamnya disebut alif lam lil istighraqil afrad karena alasannya mencakup semua pujian-pujian kepada Allah Ta'ala seperti majidullah, hamdulillah dan lain-lainnya. Dan karena alif lamnya lil istighraqil afrad maka maknanya pun ada tambahannya. Yang biasanya hanya hamdulillah memuji kepada Allah Ta'ala, tapi karena ada alif lamnya yaitu alhamdulillah, jadi kita maknakan segala puji hanyalah milik Allah. Kayak mana biasanya imam tuh nadanya Patur pas imam tuh alhamdulillahi rabbil alamin ya. Fasih beliau fasih. Semaksudnya segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Alam tuh apa sih alam? MC-nya nih tau kah alam? Alam tuh artinya masih wallah. Jar Guru Abdul tuh angkat tangan Sidin.
Maksudnya apapun yang selain suatu selain Allah itu namanya alam. Suatu selain Allah kayak MC kita nih alam kayak ini. Jadi sebenarnya sebahagian alam atau mungkin seluruh semesta alam memuji para penuntut ilmu mungkin ya. Karena sebagaimana ulun membaca yang ulun diajarkan lawan guru wahyu di kelas lawan buhannya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hashim Al-Asy'ari Al-Jumbangi, beliau orang Jombang. Jadi beliau termasuk tokoh pendiri NU, Nadratul Ulama. Nadratul Ulama. Jadi ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab situ, wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib atas seluruh muslim, orang yang beragama Islam dan muslimah. Wa talibul ilmi, dan menuntut ilmu, dan orang yang menuntut ilmu yastaghfiru, memintakan ampun, lahu talibul ilmi, baginya penuntut ilmu, kullu syai'in, oleh setiap sesuatu, hatal huti, bahkan itu ikan-ikan fil bahri, yang ada di dalam lautan. Jadi ikan-ikan yang dalam lautan itu memuji kita. Munnya ikan wakaring itulah di dapur, munnya bisa kita dengar memuji patur terus itu. Kayak apa aja yang dalam kitab Fawaidul Makiyah aja patur. Penuntut ilmu itu dipanggil malaikat nabi aja. Paturnya ngaku-ngaku nabi sekalinya. Kemudian kita lanjut ke definisi alhamdu. Definisi atau pengertian alhamdu ulun mengambil dalam kitab Tuhfatul Murid saja. Padahal di dalam syarah Ta'limul Muta'alimnya juga ada. Kalau versi syarah Ta'limul Muta'alimnya dulu, alhamdu adalah huwal wasfu bil jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zimi wa tabjil. Alhamdu adalah sifat dengan keelokan atau bagusnya atau indah cewek patur lah, indah cewek patur lah. Indah ikhtiyari, pilihan, ala jihati ta'zimi wa tabjil, atas jalan yang dimuliakan. Tabjil itu sama juga mulia. Tetapi yang di dalam kitab Tuhfatul Murid karya Syekhul Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, alhamdu secara etimologi atau secara bahasa adalah as-sana'u bil kalam alal jamilil ikhtiyari ala jihati tabjili wa ta'zimi, yang artinya alhamdu adalah memuji dengan menggunakan perkataan atau ucapan atau kalam atas keelokan, pilihan, atas sama juga jalan yang dimuliakan.
Kemudian lanjut, alhamdu secara terminologi atau secara istilah adalah alhamdu adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman alal hamid wa ghairihi. Artinya alhamdu itu adalah perbuatan yang menerbitkan atau yang menumbuhkan daripada memuliakan yang memberi nikmat, yang memberi kenikmatan. Dari sekira-kira jadilah yang memberi atas orang yang memuji. Orang yang memuji ini bisa disebut makomnya mun'am, yang diberi kenikmatan atau selainnya. Jadi alhamdu kada habis di situ aja pembahasan ulun. Lanjut, kemudian pembahasan alhamdu itu ada terbagi 4 macam. Sama ulun juga pegang kitab Tuhfatul Murid aja, Bang. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Murid hamdun ada 4 macam. Aqsamul hamdi arba'atun. Yang pertama hamdun qadim li qadim. Ini sudah dibahas kemarin lawan guru penyempurna kita tuh lah. Nanti dibilang ulun nyontek aja, copy paste aja. Yang kedua hamdun qadim li hadis. Yang ketiga hamdun hadis li qadim. Dan yang terakhir yang keempat adalah hamdun hadis li hadis. Jadi kita bahas yang pertama dulu hamdun qadim li qadim. Hamdun pujian, qadim itu yang dimaksud adalah sang pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Jadi pujian Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Contoh dari yang pertama, contoh hamdun qadim li qadim adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Yang aliyahnya nih Al-Jumu'ah kada kawa dibaca satu aja, Bang. Al-Jumu'ah tuh dalam kitab Minhajut Thalibin, Manhajut Tulab, Jarjaki itu ada 3 Kak Guru. Maren aja. Pas di kelas kalau Jarsidin dalam Minhajut Thalibin itu ada 3 aja. Yang pertama Al-Jumu'ah, yang kedua Al-Jum'at, kemudian yang ketiga Al-Jumi'ah. Tapi yang dalam Al-Quran lebih dominan kepada Al-Jumu'ah, karena ayatnya tuh Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi Al-Quran tuh lebih dominan kepada bacaannya tuh Al-Jumu'ah, Guru. Kemarin tuh Jaki mungkin baca Jumat mungkin lah, dikritik lawan buhannya mungkin. Lalu Waisidin kasih dalil. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 yaitu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Jadi yang kita syahid adalah wallahu khairur raziqin. Madan nih hafal Madan. Kalau dikoreksi benar non Sidin. Jadi wallahu khairur raziqin itu adalah contoh dari hamdun qadim li qadim, yang artinya dan bermula Allah, yaitu si paling baik pemberi rezeki. Jadi patur jangan ngeluh lah,
munnya duit habis jangan ngeluh tur. Kada begayaan ya tur, yan merengut mentang-mentang nabi aja. Lanjut kepada pembagian yang kedua, yaitu hamdun qadim li hadis, pujian Allah Ta'ala kepada makhluknya. Ulun juga mengambil di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 144, yaitu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Yang kita syahid adalah lapas wa ma Muhammadun illa rasul, yang artinya dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Itu adalah bentuk pujian Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Jadi itulah contoh dari hamdun qadim li hadis. Apa bedanya Nabi lawan Rasul lah? Tadi ulun menyambat Nabi Muhammad, tapi di Al-Quran wa ma Muhammadun illa rasul. Biasanya patur pang Nabi kalau harusnya tahu definisinya nih. Apa tur? Mic-nya dipegang MC pang. Cobanya dipegang patur, jawab sudah. Hendak atur, dijulung tur. Supan jasidin jah. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Murid lagi, pengertian Nabi adalah manusia yang bergender, jar Guru Abdul gender ya, yang berjenis kelamin laki-laki, lagi merdeka daripada Bani Adam, yang selamat dari sesuatu yang dianggap cacat atau jelek secara kebiasaan atau secara adat. Jadi tur, yang namanya Nabi itu apa tadi tur? Apa tur Nabi tur? Ngaku-ngaku Nabi, nggak tahu Nabi aja. Canda ya tur. Kemudian Nabi itu juga diwahyukan, diberi pesan kepadanya dengan syariat yang diamalkan dengannya syariat tadi. Jadi Nabi itu diwahyukan tapi kada disuruh untuk menyampaikan wahyunya kepada umat muslim. Kalau kamu muslim ngangguk-ngangguk beliau. Kemudian lanjut kepada pengertian Nabi, pengertian Rasul. Rasul sama juga dalam kitab Tuhfatul Murid. Rasul pengertiannya sama saja seperti Nabi, akan tetapi Rasul ini diwahyukan dan wajib untuk menyampaikan wahyu. Jadi dia wajib untuk menyampaikan pesan. Dan ulun nih jadi teringat pelajaran pas belajar lawan Guru Muhammad pas kelas 3 semester 1 tuh. Semester 2 lawan Guru Hafiz bang, lawan Guru Hafiz kita. Jadi jar Guru Muhammad tuh cukup kita katakan bahwasanya ini ingatan ulun aja bang, munnya salah pun maaf lah guru. Cukup kita katakan bahwasanya Nabi kita adalah penutup segala Rasul. Karena setiap Rasul sudah pasti Nabi,
Tetapi setiap nabi belum tentu rasul. Pret ya guru penyempurna tuh. Pret ya. Jadi kita cukup menyimpulkan nabi kita tuh penutup segala rasul. Jangan kita bilang nabi kita tuh penutup segala nabi. Karena nabi itu belum tentu rasul tur. Jadi kan belum tentu rasul. Lanjut kepada pembahagian yang kedua kalau lah. Ya, yang ketiga. Pembagian hamdun yang ketiga yaitu hamdun hadis liqodim, pujian makhluk kepada Sang Maha Pencipta. Siapa pencipta kita MC? Pian aja guru. Jadi pencipta kita tuh ya sudah tahu berataan dah Allah Ta'ala ya. Pian ya guru. Jadi contoh hamdun yang ketiga, hamdun qadim li hadis adalah contoh secara anu aja gini, lingkungan kita dulu. Karena mau kalah lawan guru pajar tadi. Sidin mencontohkan secara keseharian ya. Jadi misalkan nih siapalah guru berau aja gini, guru berau. Ditunjuk guru penyempurna soalnya sudah. Jadi guru berau ini misalkan setiap malam sholat terus sidin setiap malam. Di akhir sujud selesai sholat banyak nang dipinta sidin dipuji-puji terus Allah Ta'ala. Jar Allah Ta'ala ini muji pas hendak maunya aja. Misalkan nang dipinta sidin tuh sidin alasan sidin memuji Allah Ta'ala lah, alasan sidin memuji. Misalkan ya Allah aja nang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang, jahayat maha apa aja, tak pilih kasih, tak pilih sayang kah? Gitu kah? Salah kah? Salah jar sidin, ampun maaf guru lah. Ada segacor malam Senin kayaknya, malam Selasa. Malam ini kada segacor malam Selasa kayaknya lah. Ada hayat bang soalnya. Nang maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, bebinian nang semalam sudah ulun tolak ya Allah aja. Sudah berjauh ulun, maka soleha bungas pondokan becadar pulang ja. Misalkan kada jua peguruan bepacaran, kada mungkin peguruan bepacaran. Jadi jah guru tuh cobaan apa lagi ya Allah, sudah ulun tolak sudah yang solehah aja. Yang pondok putri sudah ditolak ya. Becadar ditolak, munnya patur diterima itu bang. Sudah. Kada mungkin nabi berpacaran kalau kada mungkin. Kada mungkin nabi berpacaran kalau tur. Kayaknya jahaman ja. Aurai jadi guru nih teringat terus lawan bebinian nang becadar tuh aur teringat aja ya. Sudah ulun tolak tapi kenapa ada pulang yang datang ya Allah ya. Tapi yang datang nih yang solehot jah patur jah. Ampun maaf tur lah jadi bahan hapakan jah. Sampai bau hapak ya. Tuh jar buan asrama aja hapaki sampai bohapak ya. Istilah asrama sudah.
kada diri doi nabi kada masuk dapat syafaat kena. Jadi sudah datang yang solehot sekarang nih guru bro aja. Cobaan apa lagi ya Allah aja. Maka pian nih maha pemberi cobaan pulang. Padahal maka kada ingat sidin di dalam Al-Qur'an tuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala itu menguji kita pasti sesuai kemampuan kita, sesuai skill kita aja Guru Abdul. Skill ML benar ay. Skill berapakah? Skill 1, 2, 3 ulti ya. Jadi padahal Guru Brownie sudah menolak yang bercadar, datang yang solehot ya. Mau ditolak ya tapi sayang ya. Kada ditolak, kada dijadikan guru lagi ya. Kada jadi guru lagi dah kalau dekat lawan solehat tuh ya. Misalkan solehotnya dari manakah? Dari manakah? Misalkan dari bumi ya. Sudah ditolak ya, sama yang solehot tetap ditolak. Sidin tetap fokus jadi guru. Kayak Patur juga fokus jadi nabi. Kada mau kalah Guru Berau ya. Lanjut contoh yang ketiga tadi ulun ambil yang dari dalam Al-Qur'an lagi. Keseharian sudah ada Al-Qur'an lagi. Jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 95 yang berbunyi qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Yang kita syahid adalah qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Jadi ini ayatnya mengisahkan cerita Zulkarnain. Taulah Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Siapa aja? Siapa san? Pakar ilmu kah? Oh. Pakar ilmuwan jah kelas 3 nih ahli banar sekalinya lah. Tawadu banar. Jadi Zulkarnain sang ahli pakar ketika Sidin disuruh lawan kaum, diceritakan sih katanya kaum yang miskin ya, kaum yang miskin meminta bikinkan tembok untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj. Patur nih tahu kisahnya nih Patur. Jadi Zulkarnain ini sudah membuat tembok. Kalau kemudian para kaum ini hendak betakun ya, hendak diberi seberapa imbalan pian, berapa imbalan pian. Jah Patur kada sebanyak-banyak 500 mengisi pengajian cukup sudah. Tuh Patur tuh masyarakat ya Patur. Ada Pang. Nah jadi habis waktunya lah. Lanjut dikit aja lagi nih. Jadi misalkan jadi Zulkarnain itu memuji Allah Ta'ala, Jasidin, apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Jadi Zulkarnain ahli pakar ilmu jar kelas 3 aja. Kayak gitu aja. Mungkin segini aja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ujar Patur al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya tersalah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Dika Maulana telah menjelaskan tentang makna yang tersirat daripada alhamdulillah. Banyak bandar lah Guru lah.
Wah, banyak ya Sidin. Masih ada gak, Bro? Belum habis. Oh, belum habis dari sini lagi. Banyak bandar ya Sidin lah. Selesailah kegiatan muzakaratul ilmiah pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum